5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah kamu seorang pemimpin yang baik? Bagaimana kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kita ini sudah menjadi pemimpin dengan baik? Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Kamu dapat melakukannya agar kamu itu menjadi lebih baik adik-adik. Nah adik-adik, setelah berpidato di hadapan teman kalian, kini saatnya kalian akan menuliskan pengalaman kalian berpidato. Tulisanmu itu harus memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana isi pidatomu. Lalu yang kedua, bagaimana reaksi pendengar saat mendengar pidatomu. Lalu waktu berpidatonya bagaimana, apakah terlalu lama atau terlalu singkat. Berikutnya, sikap berpidato kalian bagaimana? Dan rencana perbaikan saat berpidato dan perbaikan teks pidatonya harus kalian benahi adik-adik. Nah di sini kalau kalian sudah bisa menilai diri kalian sendiri saat berpidato itu sudah sangat bagus adik-adik. Contohnya nih adik-adik, misalnya pengalaman berpidato, unsur pidatonya, isi pidatonya, berisi tentang kepemimpinan yang baik. Nah seorang pemimpin yang baik itu memiliki sikap disiplin, saling bekerja sama, toleransi, bertanggung jawab, mudah berkomunikasi, bijaksana, dan konsisten. Nah reaksi pendengarnya bagaimana? Misalnya, ternyata orang-orang yang mendengarkan pidatoku tuh antusias atau tidak. Waktu pidatonya, ternyata saya berpidato itu kurang dari 10 menit. Lalu sikap berpidato. Nah saat berpidato seharusnya sedapat mungkin dilihat oleh semua pendengar. Lalu suara kita harus jelas, tegas, dan nyaring saat berpidato, disesuaikan dengan tempat pidatonya. Gerak tubuh kita seperti tangan, telapak tangan, jari, kepala, raut muka, dan lain-lainnya itu harus mendukung menjadi daya tarik dalam pidato. Nah mungkin rencana apa yang bisa kalian perbaiki? Misalnya kalian akan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk berpidato secara lengkap supaya kalian bisa menyampaikannya lebih menarik. Lalu kalian bisa menghilangkan rasa grogi ya. Mungkin kalian baru belajar berbicara di depan umum, kadang gemetaran ya, tidak tahu harus berbicara apa. Nah kalian bisa memperbaiki diri kalian supaya lebih percaya diri. Nah ini tadi kalau kita bisa melihat ke dalam diri kita, kekurangan kita saat berpidato itu apa saja. Nah adik-adik, mari kita evaluasi pembelajaran di tema 7 ini. Nah perubahan apa saja yang terjadi pada masa pubertas? Nah di tema 7 ini kan kita membahas tentang pubertas ya. Perubahan yang terjadi saat pubertas, Kak Citra buat rangkumannya seperti ini. Kalau pada perempuan suaranya itu melengking, sedangkan pada laki-laki itu suaranya membesar atau menjadi suara yang berat adik-adik. Perempuan pada leher tidak tumbuh jakun, sedangkan pada laki-laki itu tumbuh jakun pada leher. Dada pada perempuan akan membesar, tetapi dada pada laki-laki akan melebar atau membidang.
Berikutnya, tidak tumbuhnya jambang, kumis, dan janggut pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki akan tumbuh jambang, kumis, dan janggut. Nah, pinggul perempuan itu akan melebar atau membesar. Sedangkan pinggul pada laki-laki akan tetap adik-adik. Jadi ini adalah perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Berikutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Ini juga sudah Kak Citra terangkan di pembelajaran sebelumnya ya. Cara menjaga organ reproduksi kita atau alat kelamin kita ya. Pertama, memakai handuk yang lembut, bersih, tidak berbau atau lembab ya. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat dan tidak boleh terlalu ketat. Hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Jadi satu orang itu satu handuk adik-adik. Pakaian dalam itu diganti minimal 2 kali dalam sehari. Nah, bagi perempuan sesudah buang air kecil itu membersihkan alat kelaminnya sebaiknya dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus itu tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang keenam, bagi perempuan lagi nih adik-adik, saat menstruasi itu dianjurkan untuk mengganti pembalut 4 kali sehari atau setelah buang air kecil. Lalu berikutnya, laki-laki ini dianjurkan untuk sunat atau khitan agar menurunkan resiko terjadinya kanker. Apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Nah, ini juga sudah kita pelajari ya. Nilai-nilai yang ada di sila kelima Pancasila, yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Lalu yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi ini nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima Pancasila. Lalu adik-adik, apa pendapatmu jika kita itu selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Lalu mengapa kamu bisa berkata seperti itu? Adik-adik, kalau kita membantu itu boleh-boleh saja. Memberikan bantuan kepada orang itu baik, tapi ada juga tidak baiknya jika kita menolong sepanjang hidupnya. Karena salah satu tujuan kita memberikan pertolongan adalah agar orang yang kita tolong tersebut dapat mandiri atau berdiri sendiri. Jadi ya kalau orang itu masih mampu adik-adik, ya kita tolong tidak sepanjang hidupnya ya. Tapi apa? Biarkan beliau kita tolong supaya bisa mandiri dan berdiri sendiri. Kecuali orang yang kita tolong itu sudah tidak berdaya sepanjang hidupnya, bisa kita berikan bantuan sepanjang hidupnya selagi kita mampu. Berikutnya adik-adik, bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan? Nah, ini adalah contoh ya adik-adik ya, membuat patung dari sabun batangan. Nah, di sini caranya adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan ya, berupa alat ukir dan sabunnya. Lalu buat sketsa atau modelnya pada kertas. Potong ujung sabun sehingga tidak terlalu lancip nih adik-adik ya. Potong sabunnya ini ujungnya supaya tidak lancip. Lalu ukir sabun mengikuti pola sketsa yang telah kalian buat. Nah, bersihkan, nanti pasti ada serbuk-serbuknya dengan cara ditiup atau digosok dengan seperti kuas begitu adik-adik ya. Jangan sampai terkena air adik-adik. Nah, sabun ukir sudah jadi, kalian bisa mengemasnya menjadi lebih menarik. Ini adalah contoh patung dari sabun batangan. Apa yang harus disiapkan jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya, membuat patung dari bubur kertas itu yang diperlukan adalah kertas bekas yang direndam sekitar 24 jam sampai lunak
ya. Lalu kalian bisa membuat kerangka patungnya dari kawat ya, besar kecilnya kawat dapat menyesuaikan. Lalu kalian kalau sudah selesai, kertas yang sudah lunak tadi itu ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Nah, kalian bisa tempelkan bubur kertas itu di kawat yang sudah kalian bentuk. Lalu untuk mendapatkan lapisan luar yang halus ya, kalian bisa menggunakan kertas yang berwarna putih dan diberi lem nih adik-adik. Setelah itu jemur patungnya di bawah sinar matahari sampai patung itu menjadi keras ya, menjadi kering seperti itu. Setelah itu baru kalian warnai patung tersebut dengan cat kayu atau cat tembok. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Nah, ini sudah kita bahas juga pada pembelajaran di tema 7 ini tentang kerjasama dan peran Indonesia dalam bidang pendidikan di lingkup ASEAN. Nah, di sini ya, kerjasama sektor pendidikan di ASEAN ini dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan atau ASEAN Committee on Education. Nah, komite ini memfokuskan pada upaya mensinkronisasi standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Nah, untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN itu melakukan kerjasama sebagai berikut. 1. Mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Lalu mendorong organisasi dan sekolah-sekolah tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitasnya dari negara lain, lalu menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Itu tadi ya kerjasama Indonesia di kawasan ASEAN di bidang pendidikan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.